Ya, Bapak sudah bisa dimulai, sudah saya rekam. Antar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi ketujuh ya. Jadi minggu depan udah UTS ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. UTS-nya nih kerjakan sendiri-sendiri, jangan sampai ngelihat ke teman yang sebelah ya, yang ada plagiasi. Itu karena dosen teori proses bukan saya sendiri, ada 4 atau 5 dosen gitu. Siap, Bapak. Ya, jadi ya buat ya saya nggak bisa ngasih kisi-kisi, yang penting mengikuti dari kita mata kuliah pertama sampai ke 6 kemarin gitu. Jadi kalau memang ada di sini sudah dicakupkan semua di dalam review ini, mungkin ada juga gitu, mungkin. Ini ada berdua ya, Waludin dan Christine nih, Novita. Iya, Pak. Saya presensi dulu ya, Ya, Pak. supaya nanti nggak ini ya. Teguh Arianto, ada Teguh. Hadir, Pak. Ya. Nah, Jiva. Hadir, Pak. Ada. Ya, sudah. Khotimah. Hadir, Pak. Ya, sudah. Awaludin. Ada, Pak. Awal. Ya, sudah. Rian Alriat. Rian. Hadir, Pak, hadir. Ya, sudah. Asdi Saputra. Asdi. Asdi. Asdi nggak ada Asdi ya? Asli ada tadi. Pak, Kayak kepental, mungkin Pak. lagi ini kali Pak. Tadi ada Pak, barusan ada. Nih saya lihat di partisipan nih. Nggak ada nama Asdi nih. Mental kayaknya. Nggak ada nama Asdi. Oh, Maria. Rinovian, Otima, Parwati. Nama aja ya. Ini jangan di ini. Nama lu kalau mau pakai absen di belakangnya 20, 25 berapa gitu. Kayak Rian, nama Rian dulu ini. Jangan Ardianto, Eli, Najifa, Chris. Nggak ada dia. Si Asdi nggak ada ya. Hadir baru Ketua kelasnya apa? Nih. telepon, Pak. Udah nggak usah ditelepon, Kepental. biarin aja. Kepental, Hah? Pak. Tadi soalnya ada, Ketua Bapak. kelasnya. Ya sekarang nggak ada nih di partisipan nih. Saya ngeliat di sebelah kanan saya nih, nggak ada. Fatihah, Sudah keluar, Bapak. Fatihah. Oh iya, Fatihah keluar. Keluar. Bonita juga keluar ya. Ya, Pak. Betriana Aprilia Hadir, Cipta. Bapak. Betri. Saya, Pak, hadir. Sudah. Aprilia Dewi Rahmayani. April nih nggak ada juga. April ada nih. Ada, Pak, Bu April lagi di Bergabung. jalan tadi, Pak, di dalam kereta. Nabila Salsabila Salahuddin. Hadir, Pak, hadir. Nabila. Oke, sudah Nabila. Desti udah almarhum nih ya. Berapa, Mas? Almarhum. 105.000. Asdi Eli belum masuk, Kartika Pak. Rini. Hadir, Pak. Pak. Eli. Asdi, Pak. Hadir, Pak. Ya, Eli. Hadir, Pak. Ya, sudah. Neng Enda Pratiwi. Neng.
Neng, Bu Enda Neng. ini Pak, izin Pak karena anak dan suaminya sedang sakit dirawat dua-dua. Iya. Jadi Nabila, jadi nggak bisa dipresensi tuh ya. Iya baik Pak, Kosong. karena cuma Alfa doang ya Pak, Iya. nggak bisa. Iya. Izin Pak, saya hadir Iya. Pak. Izin saya hadir. Iya nanti Izin Asdi hadir Pak. Kamu dari mana Asdi? Izin Pak beli gas. Iya, nanti. Kebetulan gasnya mati lagi masak, jadi Nanti. saya harus keluar dulu beli gas. Ati. Siap hadir Pak, siap hadir Ati nggak Pak. ada ini. Ada Pak, siap hadir. Hadir Oh, Pak. iya ada. Ya. Iya guys. Sudah. Wahyu Hardianto. Hadir Pak, hadir. Wahyu. Dia pakai Hadir, QRIS Pak. bisa ya? Wahyu. Ya Hadir, sudah. Pak. Hadir Pak, Parwanti. hadir. Parwanti. Parwanti mana Par? Oh jadi 100 Pak. Oh 100. Oh. QRIS. Parwanti mana Par? Mic-nya Bu. Parwanti nggak ada Parwanti. Parwanti ya? Tuh mic-nya emang ditutup tuh Parwanti tuh. Ayo, Parwanti. Oh iya ada tuh. Ada Pak orangnya. Mic-nya ditutup. Ya di ini dua-duanya ini nggak keluar nih mic sama kameranya. Ahmad Paridi. Ahmad Paridi. Hadir Ahmad Pak, Paridi. hadir. Ya, mana Ahmad Paridi? Hadir Pak, ada nih Pak. Iya, iya. Ihsan Muhammad Hussein. Ihsan. Izin Pak, jadi Alfa. Kenapa? Ada pelatihan Pak. Ada juga nggak? Oke. Ya. Nanti rekordannya gimana? Nanti rekordannya Nabila. Dulu apa mamanya Sudah dia? ada Bu Hotima yang record, jadi nanti sama Pak Iksan nanti dibenarkan, diedit lagi Pak. Bukan. Jadi Nanti jangan kayak 20 yang lalu direkod oleh siapa ya? iya Pak, Tiba-tiba hilang. iya Pak, diusahakan tidak seperti Saya rugi satu itu. kemarin-kemarin lagi. Dua minggu yang lalu. Mayon Swasta. Mayon. Hadir Pak, hadir Pak. Hadir Mayon. Mayon hadir Pak. Pak. Nge-freeze ya Bu? Iya. Kirain laptop saya nih. Iya sama nih. Mayon. Oh ya, Iya sudah. Pak, saya Pak hadir Pak. Tangan ditutup tuh. Nih, ini tidak ada Pak saya. Hadir Pak. Sinyal ini. Pak. Ini sinyal. Pak Rais nge-freeze Pak. Sinyalnya kurang bagus Izin, ini Bu Pak. Mayun. Pasti beli gas. Tapi aku jelas ya suaranya. Jelas Bu. Jelas Bu. Jelas Bu, jelas. Jelas sampai sakit telinga. Jelas, jelas. Alinus Salawah, Alinus. Hadir. Alinus. Pak, hadir Pak. Hadir Pak, hadir. Hadir Pak beli gas. Gasnya habis lagi masak, mau beli kopi. Enggak, Jadi beli hadir. gas. Jadi beli gas dulu, beli kopi. Buat ngopi. Izin Bapak suaranya putus-putus. Ya, sama yang beri materi. Dilanjut aja Baik. Bu katanya. Oke, dilanjut ya. Halo, Silakan, terdengar Pak. semuanya? Silakan Pak Wal. Oke, Pak terdengar suaranya ya? Pak Rais nanti hadir Pak Rais. Dengar. Oke.
Siapa yang pengendalinya tadi? Bu Parwanti Bu, hadir ya, Pak. Bu, Pa- Yang Ini- jadi hostnya Mbak Nabila. Tim. baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Baik, saya akan presentasi untuk tugas saya. Kebetulan saya sekelompok di sini dengan Bu Christine Novita. Untuk materinya, teori proses sosial budaya dan landasan pendidikan. Mata kuliahnya landasan pendidikan untuk Pak dosennya. Oke, lanjut. Pak Rino. Lanjut, Bu Hatim. Next. Ini yang jadi hostnya Mbak Nabila, Pak. Oh, siapa? Nabila apa siapa? Mbak Nabila yang jadi hostnya. Ya. Oh, Mbak Nabila. Mbak Nabila mohon di next, Pak. Oke. Oke. Ini apa itu ya? Itu ya. Oke. Yang lain Apa ini itu materi proses yang lain. sosial? Oh ya, teman-teman mohon di mute dulu ya. Oke, apa itu proses sosial budaya? Proses sosial itu interaksi antar, kemudian individu atau kelompok dalam masyarakat, proses sosial budaya, perubahan dan perkembangan nilai, norma, dan kebiasaan keduanya saling berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Next. Bentuk belum muncul ya? Oke, bentuk proses sosial. Yang pertama yaitu ada kerjasama atau korporasi saling membantu. Yang kedua persaingan atau competition, berlomba mencari tujuan. Yang ketiga konflik, pertentangan antar individu atau kelompok. Yang keempat akomodasi atau penyelesaian konflik. Next. Bentuk proses budaya. Yang pertama ada internalisasi, yaitu penanaman nilai sejak dini. Yang kedua ada sosialisasi atau proses belajar norma masyarakat. Yang ketiga enkulturasi atau penyesuaian dengan budaya. Yang keempat difusi budaya atau penyebaran budaya. Next. Faktor penyebab perubahan sosial. Faktor penyebab perubahan sosial yang pertama yaitu ada teknologi, globalisasi, pendidikan, kemudian kontak dengan budaya lain, dan yang terakhir itu perubahan nilai dan gaya hidup. Next. Dampak positif perubahan sosial. Yang pertama, efisiensi dan kemudahan hidup. Yang kedua, pola pikir makin terbuka. Yang ketiga, kualitas hidup meningkat. Dan yang terakhir, mobilitas sosial lebih cepat. Next. Oke, dampak negatif perubahan sosial. Yang pertama ada culture shock, yang kedua lunturnya budaya lokal, yang ketiga permasalahan sosial, yaitu konflik antar masyarakat. Oke, untuk selanjutnya mohon Bu Christine untuk melanjutkan. Terima kasih. Selanjutnya ada pengertian landasan pendidikan, yaitu dasar atau pijakan dalam penyelenggaraan pendidikan, dan yang kedua menjadi arah dalam tujuan, metode, dan sistem pendidikan. Next.
Jenis-jenis landasan pendidikan, yang pertama ada filosofis, yaitu berdasarkan pemikiran dan nilai hidup. Yang kedua sosiologis, yaitu sesuai kebutuhan masyarakat. Lalu yang ketiga ada psikologis, yaitu sesuai perkembangan peserta didik. Lalu yang terakhir ada yuridis, yaitu berdasarkan hukum atau peraturan. Next. Hubungan sosial budaya dengan pendidikan yaitu ada 3. Yang pertama, pendidikan membentuk budaya masyarakat. Yang kedua, budaya mempengaruhi sistem pendidikan. Lalu yang terakhir, pendidikan sebagai alat perubahan sosial. Next. Peran pendidikan dalam sosial budaya ada 4. Yang pertama adalah menanamkan nilai dan norma. Yang kedua, membentuk karakter. Yang ketiga, mendorong perubahan positif. Lalu yang terakhir adalah melestarikan budaya. Lalu kita sampai di kesimpulan, yaitu kesimpulannya ada 3. Yang pertama, proses sosial budaya mempengaruhi kehidupan masyarakat. Lalu yang kedua, pendidikan memiliki landasan yang kuat. Yang terakhir adalah keduanya saling berkaitan dalam membentuk individu dan masyarakat. Mungkin sampai di sini presentasi kami. Kita ke sesi tanya jawab. Oke. Baik teman-teman, silakan untuk bertanya dan mohon untuk pertanyaannya ditulis ya, ditulis. Kebetulan saya ini tadi seperti saya yang sampaikan terkendala jaringan, jadi biar nanti jawabannya bisa saya jawab dengan sedikit jelas. Mohon ditulis, boleh ke via WA langsung juga boleh. Ya, Terima kasih. Silakan teman-teman. Nabila. Baik, terima kasih Bu Christine. Izin bertanya Pak Rais untuk kelompok. Menurut kelompok, apakah perubahan sosial lebih banyak membawa dampak positif atau negatif? Misalkan di dalam PPT tersebut, di dalam PPT tersebut di dampak positif perubahan sosial itu salah satunya adalah mobilitas sosial lebih cepat, yang dimana kekuatan internet itu sekarang lebih cepat kan. Nah, di Gen Alpha ini mereka tidak mendapatkan untuk kayak rasa sabar. Misalkan kalau misal apa tinggal searching di TikTok, tapi sedang zaman dulu harus nunggu di TV kalau untuk menonton film kartun. Dampak negatifnya adalah culture shock, yang dimana guru-guru guru-guru yang sudah senior, yang sudah tua, sulit untuk mengaplikasikan media dan metode pembelajaran di internet. Terima kasih. Bu Christine. Halo Bu Christine. Ya, Pak. Pertanyaan kirim ke Bu. Tadi kurang jelas soalnya. Kirim ke saya. Oh, iya Pak. Kirim ke saya. Baik, mungkin izin jawab ya Mbak Nabila. Kalau menurut saya perubahan sosial itu membawa dari 2 sisi ya, ada positif dan negatifnya. Kalau dari sisi positifnya adalah masyarakat bisa menjadi lebih maju, serta mudah mendapatkan informasi dan teknologi membantu aktivitas sehari-hari. Sedangkan kalau untuk dari sisi negatifnya yaitu mungkin masyarakat bisa kehilangan budaya aslinya, serta mungkin muncul perilaku individualis. Jadi mungkin alangkah baiknya kita itu harus mempunyai sikap yang bijak dalam menanggapi perubahan sosial yang ada, sehingga manfaat yang kita terima itu lebih banyak ke hal yang positifnya dibandingkan ke arah negatif. Mungkin bisa dibantu oleh Pak Awal. Bentar, Bu. Allahu Akbar. Jadi halo. Oke.
Baik, saya coba tambahkan pertanyaan dari Mbak Nabila tadi ya. Apa perubahan sosial lebih banyak membawa dampak positif atau negatif? Menurut saya, perubahan sosial itu lebih banyak membawa dampak positif karena membawa masyarakat berkembang, seperti kemajuan teknologi, pendidikan yang lebih mudah diakses, kemudian terbukanya peluang kerja baru. Namun, tentunya perubahan sosial juga dapat membawa dampak negatif. Misalnya, meningkatkan tip dan kesenjangan sosial. Jadi, dampaknya tergantung bagaimana masyarakat menyikapi dan menyesuaikan diri terhadap perubahan tersebut. Itu mungkin jawaban singkat dari saya, Mbak Nabila. Terima kasih banyak Pak Waldin. Tapi bagaimana posisi Bapak sebagai kepala sekolah jika mempunyai guru yang belum sama sekali mengerti tentang perubahan sosial, perubahan culture shock dari sistem yang biasanya baca buku, tapi sekarang serba internet. Oke, Apakah tentunya. tetap mengandalkan anak-anak muda atau orang yang sudah senior ini harus tetap bisa bekerja secara mandiri tanpa mengandalkan orang? Oke. Jika seorang kepala sekolah ya tentunya mengharapkan guru tersebut tetap mengikuti kondisi dan kondisi saat ini. Salah satunya dengan pendekatan misalkan guru-guru yang lebih muda ini yang lebih paham tentang teknologi untuk mau mendampingi guru senior tersebut yang katakanlah kurang begitu paham lah tentang sistem baru atau yang pembelajaran yang berkaitan dengan teknologi. Jadi intinya tetap tidak diganti, tapi tetap dibimbing, didampingi, dan diarahkan, terutama oleh guru-guru yang katakanlah sudah lebih mumpuni lah. Begitu, Mbak. Izin menambahkan, Pak Awal. Boleh, Bu. Ya, terkait tadi yang Bu Nabila tanyakan bahwa misalkan jadi seorang kepala sekolah atau leader di suatu sekolah, bagaimana dengan guru-guru yang misalkan sudah adanya platform berbasis digital ya? Kalau menurut saya, pertama kepala sekolah tersebut mencari pelatihan-pelatihan digital ya. Jadi mengutus guru-guru misalkan yang sudah bisa lalu diutus untuk mengikuti kegiatan tersebut. Misalnya contohnya adalah aplikasi coding ya yang sekarang lagi digembar-gembor di suatu sekolah. Kan tidak semua, walaupun bisa komputer, tapi untuk coding tuh perlu keahlian khusus. Nah, kepala sekolah tersebut mengutus guru yang memang sudah terbiasa bisa IT, kemudian nanti dari mengikuti kegiatan tersebut dibuatlah komunitas belajar. Jadi nanti dia membagikan kepada guru-guru yang katakanlah bisa juga IT-nya, jadi dia berbagi gitu. Jadi memberikan konsep berbagi, guru berbagi gitu Pak. Awal mungkin ya Mbak Nabila sedikit menambahkan. Jadi lebih jeli ya, kepala sekolah itu harus lebih jeli cari-cari sekarang pelatihan-pelatihan yang mungkin berbasis digital, tidak perlu mungkin mendatangkan narasumber ke sekolah karena kan terkait dana ya. Jadi diikuti digital yang kita cari, lalu kemudian diutus guru tersebut yang mungkin nanti setelah guru itu bisa berbagi dengan guru-guru yang lain. Nah, untuk guru-guru yang katakanlah belum terbiasa dengan komputer, ya nanti didampingi, tetap dia mengikuti juga gitu, walaupun dia tidak bisa komputer, tapi paling tidak dia mengerti dan tahu bahwa sekarang sudah saatnya misalnya ada pelajaran coding untuk kelas 6 atau kelas 5. Mungkin itu buat saya yang di SD ya, kami sudah melakukan hal tersebut. Demikian itu saja Pak Awal dan Mbak Christine, sedikit menambahkan. Oke. Terima kasih Pak Awal, Bu Nazifa dan Bu Christine atas jawabannya. Bu Nabila cukup ya?
Makasih Bu. Selanjutnya mungkin Berikutnya menjawab pertanyaan dari Pak Wahyu ya, yang ada di chat. boleh. Sama Bu Kristin dulu deh. Sok. Oke, pertanyaan Pak Wahyu adalah adanya dampak positif negatif di era zaman sekarang ini di era globalisasi, bagaimana cara menyeimbangkannya di tengah arus deras di titik ini. Nah, ya memang kita sekarang di era globalisasi ya. Kalau menurut saya, bagaimana cara menyeimbangkan dampak positif dan negatifnya adalah dengan cara kita bersikap terbuka terhadap kemajuan teknologi, tetapi mungkin kita harus mempunyai kontrol diri. Karena kita tahu ya kalau globalisasi ini tidak bisa kita hentikan. Jadi cara kita itu ya bagaimana cara kita untuk menyikapi dengan bijaksana terhadap globalisasi ini supaya kita tahu nih kita arahnya mau kemana gitu. Atau mungkin bisa dengan cara-cara menyaring pengaruh budaya dan informasi yang kita terima, atau dengan memperkuat pendidikan karakter dan spiritualitas kita, serta bijak menggunakan teknologi dan sosial media. Seperti yang kita tahu sekarang teknologi makin canggih ya, dengan adanya AI atau dengan adanya sosial media. Seperti media ini kita gunakan untuk membuat konten yang seperti apa, atau kita terima konten yang bagaimana nih gitu. Lalu bisa dengan cara menjaga budaya dan identitas lokal kita, mungkin kalau di sekolah-sekolah mungkin bisa kita adakan pada saat hari-hari tertentu yang mungkin berkaitan dengan budaya, bisa kita aturkan anak-anak bagaimana misal dari tari-tarian atau makanan-makanan lokal. Lalu mungkin bisa dengan cara meningkatkan kemampuan berpikir kritis kita. Mungkin bisa ditambahin oleh Pak Awal. Ya, baik, tadi pertanyaannya itu dampak negatif. Adanya dampak positif negatif di era zaman sekarang ini, di era globalisasi, bagaimana cara menyeimbangkannya di tengah arus deras di titik ini, gitu ya. Ya baik. Cara menyeimbangkan dampak positif dan negatif globalisasi di era sekarang adalah tentunya dengan terdengar jelas nggak Pak? Dengar Pak, lanjut Pak. Jelas ya? Oke. Dengar, saya ulang ya. Cara menyeimbangkan positif dan negatif di era globalisasi sekarang ini yaitu dengan bersikap selektif dan bijak terhadap perkembangan zaman. Kita bisa mengambil hal positif seperti ilmu pengetahuan, teknologi, dan peluang komunikasi, tetapi tetap menjaga nilai budaya, moral, dan identitas diri. Selain itu, penting untuk berkritis agar tidak terpengaruh informasi yang negatif atau gaya hidup yang merugikan. Dan begitu kita dapat mengikuti arus globalisasi tanpa kehilangan jati diri dan tetap menjaga keseimbangan dalam. Itu mungkin tambahannya dari saya Pak Wahyu. Mohon maaf atas kekurangannya Pak. Terima kasih Bu Kristin, Pak Awal. Jawabannya luar biasa ini. Oke. Masih ada ya? Bu Khotimah ya. Bu Khotimah. Dampak. Ntar Bu ya. Bu Kristin boleh lanjut duluan. Mungkin kita jawab dari untuk pertanyaan Bu Ati dulu ya. Sejauh mana teori proses sosial budaya dapat digunakan oleh pendidik untuk memahami dinamik interaksi siswa dari latar belakang yang berada di lingkungan sosial, di lingkungan sekolah.
Ya, teori proses sosial ini tuh sangat penting digunakan untuk pendidik untuk memahami dinamika interaksi antar siswa yang berada dari latar belakang yang berbeda. Karena teori ini melihat bahwa perilaku atau cara berpikir dan hubungan sosial seseorang itu dipengaruhi oleh budaya serta lingkungan sosial tempat di mana anak didik kita ini berada gitu. Lalu dalam sosiologi pendidikan, teori proses sosial budaya ini membantu pendidik memahami bahwa perbedaan siswa baik itu dari segi suku, dari agama, bahasa, maupun ekonomi, serta kebiasaan di keluarga mereka itu pasti akan mempengaruhi bagaimana cara mereka belajar dan berinteraksi di sekolah. Nah, mungkin penerapannya untuk kita sebagai pendidik adalah dengan cara bagaimana kita memahami perbedaan karakter dan pola komunikasi dari anak didik kita. Lalu yang kedua yaitu bagaimana cara kita untuk mencegah diskriminasi konflik sosial. Mungkin sering ya ada di sekitar anak-anak kita terjadi diskriminasi. Yaitu mungkin kita bisa dapat membangun anak didik kita untuk toleransi. Ada rasa toleransinya terhadap teman-temannya. Yang ketiga, mungkin bisa menciptakan pembelajaran yang inklusif, yaitu guru dapat menyesuaikan metode pembelajaran agar semua siswa ini merasa dapat diterima dan memandang perbedaan budaya itu kalau yang baik gitu. Lalu mungkin kita bisa membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan sosial gitu. Kita bangun anak didik kita untuk belajar bekerja sama dengan teman-temannya dengan cara membentuk kelompok karena sudah pasti mereka mempunyai latar belakang pemikiran yang berbeda. Lalu karakter mereka juga berbeda. Disitulah mereka belajar untuk perbedaan mereka ini itu justru bisa membangun hubungan mereka lebih baik. Lalu bisa dengan cara membangun empati dan kesadaran multikultural, yaitu kita sebagai pendidik dapat mengajarkan bahwa keberagaman bukanlah ancaman, melainkan itu hal yang perlu dihargai karena berbeda-beda itu tetap indah. Gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Apakah Kak Awal mau menambahkan? Boleh Bu, sedikit saya tambahkan dengan dari Bu Eli ini berkaitan dengan memang yang terjadi di lingkungan sekolah. Gini Bu, karena masih terjadinya diskriminasi, perundungan, konflik sosial, menunjukkan bahwa memang pendidikan tidak hanya tentang ilmu pengetahuan, tetapi juga tentang pembentukan sikap dan karakter yang membutuhkan proses panjang. Tidak semua orang mampu menerapkan nilai toleransi dan empati dengan baik karena ya dipengaruhi lingkungan keluarga, pergaulan, media sosial, dan kurangnya kesadaran diri. Menurut saya, pendidikan itu perlu lebih menekankan praktik nilai menghargai perbedaan, saling menghormati dan kepedulian sosial dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya diajarkan dalam teori saja. Dengan begitu, tentunya sekolah dapat benar-benar menjadi tempat yang aman dan harmonis bagi semua siswa. Itu mungkin tambahannya dari saya, Bu Ali. Terima kasih, Bu. Gimana, Bu Ali? Atau mungkin dari teman-teman yang lain, boleh? Untuk pertanyaan Bu Eli ya. Iya. Ya, Bu Eli kan barusan. Iya. Tapi tadi yang sebenarnya saya jawab itu dari Bu Ati, Pak. Tapi nggak apa-apa, berarti udah terjawab untuk pertanyaan Bu Eli. Ya, Bagaimana dengan Bu Ati dan Ibu Eli? Dari Bu Eli ya. terima kasih Bu Christine sama Pak Awal atas jawabannya. Sungguh luar biasa. Bu Eli bagaimana? Ya, boleh mungkin teman-teman yang lain mungkin yang yang menjawab, bantu menjawab. Nah, kalau menurut saya izin
mungkin bantu beri tambahannya dari jawaban Pak Awal. Kan ini tadi dikatakan bagaimana kalau pendidikan itu bertujuan untuk membentuk masyarakat yang harmonis, mengapa masih banyak terjadi diskriminasi, perundungan, dan konflik sosial di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Seperti yang kita tahu ya, kalau pendidikan yang pertama sekali itu ada di lingkungan keluarga. Jadi, bagaimana seorang anak ini bisa berinteraksi di rumahnya, yaitu bagaimana dia di rumah dibentuk. Jadi, kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya tentang perilaku seorang siswa ini berdasarkan dari sekolah saja. Sedangkan mungkin itu dibawa dari lingkungan keluarganya, atau mungkin di sekitar dia, atau bisa jadi dari sosial media yang dia lihat. Seperti yang kita tahu sekarang, di sosial media ini banyak sekali hal-hal negatif yang terkadang yang membuat konten ini tuh dia tidak pikir jauh bahwa anak-anak zaman sekarang, anak-anak kecil yang sebenarnya masih belum cukup baik untuk menerima informasi dari sosial media, tapi mereka melihat hal itu, jadi mereka terima mentah-mentah karena mereka belum bisa berpikir secara kritis ya. Sebenarnya konten ini baik atau tidak. Jadi mereka cuma hanya untuk meniru. Seperti yang kita tahu, anak-anak itu cenderung lebih banyak meniru apa yang dia lihat. Jadi dia melihat hal itu, akhirnya dia lakukan. Nah, di media sosial kita tahu bahwa banyak sekali, kalau di komen-komen itu banyak sekali hate comment. Jadi mungkin mereka berpikir, oh ya udah, ini berarti bisa dong diomongin ke teman saya gitu. Jadi pada saat dia di sekolah, dia merasa perundungan itu gak masalah. Pembulian itu hal biasa gitu. Karena sekarang justru banyak orang-orang yang berlomba seperti yang kita tahu ya, kalau sepenglihatan saya di sosial media, banyak orang-orang yang membuat konten supaya dia ini dihujat. Jadi supaya dia itu naik namanya. Semakin banyak yang hujat dia kan makin viral. Dia makin viral, dia mendatangkan uang kepada dirinya. Nah, itu yang dilihat dari anak-anak yang mungkin masih belum paham nih konsep mereka itu membuat seperti itu bagaimana. Jadi mereka itu ya menganggap pembulian itu bisa mendatangkan uang atau segala macam. Saya seperti itu. Jadi sebenarnya kunci utamanya untuk pendidikan karakter mereka supaya sebenarnya bisa harmonis itu harusnya dari keluarganya dulu. Menurut saya seperti itu. Mungkin ada tambahan dari yang lain? Oke, terima kasih Mbak Christine sama Pak Waludin jawabannya. Ya, sama-sama Bu. Ya. Ada ya berikutnya pertanyaan dari siapa lagi? Bu Hati ya? Jadi saya Pak Awal. Pertanyaan di apa ya? Bu Najib ya? Halo? Ya betul Pak, ya itu udah ditulis. Oke Bu Najibah, pertanyaannya kalau saya salah lagi, saya ulang ya pertanyaannya, apakah kebijakan pemerintah seperti pembangunan infrastruktur, jalan dan program bentuk KJP atau PIP dapat mengusut masyarakat? Itu pertanyaannya Bu ya? Ya betul. Halo? Oke, saya bantu jawab ya Bu ya. Bu Christine, saya jawab duluan ya. Itu suara apa ya? Itu ada yang nyala kayaknya ya? Nggak, mic udah mati semua deh. Mic-nya udah mati semua kok. Udah mati kan? Pak Awal pakai 2 device kayaknya ya? Satu saya. Satu enggak, cuma satu Bu. Saya pakai headset soalnya. Oke. Oke, bisa ya? Udah? Bisa ya? Baik. Pertanyaannya tadi coba saya jawab. Jawabannya iya.
Kebijakan pemerintah seperti pembangunan infrastruktur jalan, program bantuan seperti PIP itu tentu dapat mengubah struktur ekonomi masyarakat. Pembangunan jalan misalkan itu mempermudah transportasi, perdagangan, dan akses ke jalan sehingga ekonomi masyarakat jalan. Sementara itu KJP, tapi kalau di saya itu bukan KJP Bu, PIP kalau di daerah saya. KJP nggak ada karena KJP kayaknya khusus DKI ya. PIP ini tentunya membantu masyarakat kurang mampu agar dapat mendapatkan pendidikan. Dengan pendidikan yang lebih baik, peluang kerja dan taraf hidup masyarakat juga dapat meningkat. Jadi kebijakan tersebut dapat membantu mengurangi kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikian Bu. Christine, next. Oke, bagaimana Bu Siva? Apakah ingin ditambahin? Ya udah cukup. Terima kasih. Ya. Coba aja ya. Oke, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari Bu Fatimah. Dampak negatif dari perubahan sosial termasuk culture shock. Mengapa seseorang bisa mengalami culture shock? Bagaimana menurut kelompok cara terbaik mengatasi culture shock? Kenapa bisa seseorang mengalami culture shock? Kalau menurut saya ya karena mungkin sebelumnya di tempat dia tidak terbiasa dengan hal tersebut. Tetapi ketika dia pindah ke suatu tempat, dia melihat perbedaan, akhirnya dia mengalami culture shock. Mungkin dari pengalaman saya, contoh paling kecilnya ya, culture shock saya pertama kali ke Jakarta ini, saya bingung sarapan orang itu pagi-pagi mie ayam. Sedangkan di tempat saya nggak pernah nih ada mie ayam di pagi hari untuk dikonsumsi. Jadi itu sebenarnya culture shock gitu. Kenapa hal itu terjadi seperti tadi? Kalau sebelumnya saya nggak pernah mengalami keadaan itu, lalu tiba-tiba saya berada di posisi yang sekarang melihat hal itu, akhirnya saya ada perasaan culture shock-nya. Lalu mungkin bagaimana bagaimana cara mengatasi culture shock ini? Yaitu yang pertama kita harus melihat bagaimana perbedaan nilai atau kebiasaan itu ya mungkin memang orang-orang di tempat sekarang saya berada sudah terbiasa dengan hal itu. Lalu kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru sehingga kita lebih gampang berbaur nih dengan sekitar kita. Lalu bisa kita membuka diri terhadap perbedaan dengan cara berkomunikasi atau membangun relasi yang baik juga dengan orang-orang di sekitar kita. Lalu kita bisa dengan mempertahankan identitas diri kita yang positif. Kalau menurut kita culture yang baru kita dapatkan ini kurang baik, ya kita harus tetap berada pada culture kita yang sebelumnya. Lalu mungkin bisa berpikir positif terhadap culture-culture yang baru ini. Kalau menurut saya seperti itu mungkin bisa ditambahin oleh Pak Awal. Cukup Bu. Bu Khotimah gimana Bu? Cukup nggak? Ya, sudah cukup Pak Awal dan Bu Christine. Terima kasih. Iya, sama-sama Bu. Masih ada ya? Linus Pak, pertanyaan Pak Linus boleh? Pak Linus ya. Iya. Ada di chat Pak, nggak usah agak panjang dikit tapi agak ini. Iya. Siap Pak Linus. Oke. Pertanyaan berat-berat ini Pak Linus, pertanyaannya berat. Berat banget. Enggak lah Pak, biasa aja. Seberat beban hidup ini. Aduh, betul sekali. Seperti beban berat hidup kita. Hidupnya enteng Boleh Pak. Pak disingkat aja jawabannya. Iya. Ya. Lembar renung. Pertanyaannya. Jangan tenang. Pertanyaannya pada bagian perubahan sosial, faktor dan dampak
Ya, intinya sih Pak gini Pak, biar lebih ini ya, bahwa di kita sebagai guru ini ya di sekolah di mana ada perubahan sosial dalam bentuk dalam hal pendidikan ya Pak ya. Dan ini sudah dimulai perubahan ini di mana kalau kita ketahui semuanya bahwa memang nggak ada istilah ini sekarang naik kelas tidak naik kelas tidak lulus. Nah, sehingga saya agak ada keprihatinan sedikit untuk pendidikan kita di masa depan di mana ya dengan itu kan anak ada daya juangnya sedikit pun ya apalagi di zaman AI kan ya toh juga di sekolah saya misalnya katanya nggak perlu gitu toh juga nanti KKM kok 75 udah aman dulu apa namanya tahun nol pun nilainya atau di bawah KKM pun pasti nanti dinaikkan oleh gurunya 75 Pak itu maksud saya sih perubahan seperti itu. Oke, oke. Siap, siap Pak. Paling paham, paham. Jadi ini Pak, kalau menurut kami kebijakan adanya istilah tidak naik kelas dan tidak lulus itu tentu kan mempunyai tujuan positif Pak ya, yaitu tentunya mengurangi tekanan psikologis siswa dan memberikan kesempatan belajar yang lebih matang. Kebijakan ini tentunya dapat membantu siswa lebih percaya diri dan tidak mudah putus sekolah. Namun pastinya jika tidak diimbangi dengan disiplin, tanggung jawab, dan pengawasan yang baik, kebijakan tersebut juga bisa melemahkan motivasi belajar serta membuat sebagian siswa kurang siap menghadapi tantangan dunianya. Nah itu kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh aturan naik kelas atau lulus, tetapi juga boleh pembinaan karakter, kedisiplinan, dan dukungan dari guru, keluarga, serta lingkungan sekolah. Mungkin itu Pak jawaban sederhananya Pak dari saya. Ya sih Pak. Bu Christine boleh Bu? Oh ya kembali ke Pak ini Pak Linus, gimana Pak Linus? Boleh tanggapan. Oke, terima kasih. Ya, tapi hanya memang ya kecemasan saya itu ya realitanya sekarang. Iya kan Pak. Nah, coba deh kita mau flashback ya ke belakang ya Pak ya bahwa oke, ini kebijakan ini atau kurikulum ini memang luar biasa menurut saya, tapi realitanya ini pelaksanaannya itu nggak kurang lah boleh saya katakan. Ya, di mana zaman sekarang ini benar-benar ya kalau saya bandingkan karena saya kebetulan zaman saya karena ya kurikulum yang ya betul ini ya dibanding dengan Bapak Ibu yang lain yang masih muda-muda ya, tapi saya sendiri mengalami ini sebagai yang sudah umuran itu jauh lebih ke kalau soal intelek, soal prestasi, soal karakter menurut penilaian saya membandingkan dengan masa sekarang ini jauh beda banget Pak. Betul Pak. Dari dari perkembangan teknologi itu banyak hal dan itu membuat kita berwawasan luas, oke saja. Tapi ini maksud saya soal ilmunya dan juga karakternya itu malah sebaliknya menurut saya Pak ya. Betul. Iya sih Pak, setuju sih memang saya juga setuju demikian. Tapi kan tadi itu setiap kebijakan tentu kan ada pertimbangan dan setiap zaman juga kan ada perubahan. Nah mungkin dulu itu tepat buat generasi kita seperti tadi yang saya sampaikan, mistar atau penggaris itu mendarat di betis atau di telapak tangan kita kan biasa, tapi kan dengan kondisi saat ini wah bahaya Pak. Yang ada kita bukannya dapat penghargaan atau apresiasi, malah kita yang ada jadi hidup di kerangkeng kita Pak. Betul. Tapi di sisi lainnya itu tadi di sisi lain itu tadi dampaknya ya seperti saat ini generasi sekarang ini katakanlah ya benar-benar jauh lah apa yang diharapkan oleh kita tentunya selaku guru. Setuju sih Pak. Oh ya itu Pak. Teman-teman yang lain, ya ada yang masukkan. Sama-sama Pak Linus. Mungkin bisa saya tambahkan Pak Awal. Pak Wahyu boleh Pak Wahyu. Ya, selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Pak Awal dan Pak dosen Alinovianais, dan ini hanya menanggapi sedikit dari Pak Alinus ya. Saya juga sudah mengalaminya Pak. Kebetulan semester kemarin ada satu anak di sekolah kami
yang kalau urgent tugas itu tidak bisa. Bukan tidak bisa, tidak mau. Sampai saya pun gurunya pas di Hamin seminggu kenaikan kelas, itu saya punya cara dan ide tertentu, Pak. Idenya saya panggil wali kelas, suruh panggil orang tua, dan kalau hari itu tidak mengumpulkan tugas, karena tugasnya banyak kan tugas saya, hari itu nilainya tidak ada atau kosong. Nah, itu juga bisa digarisbawahi bahwa kita komunikasikan ke wali kelas, Pak. Jadi ada komunikasi antara guru mapel dan wali kelas juga sebagai atau yang sekarang guru wali ya lebih tepatnya. Jadi kita berkoordinasi dengan wali kelas dan juga guru wali yang selaku jadi wali kelasnya juga. Nah, terus lagi ada beberapa hal juga di era zaman sekarang nggak bisa kayak zaman dulu. Saya dulu dijedotin di papan tulis juga pernah, dan lapor sama orang tua, malah orang tua bilang kamunya yang nggak pinter, makanya ya kayak gitu ya. Zaman sekarang kalau kita jedotin anak malah kita yang kena ke penjara. Jadi itu sih, Pak, bedanya itu. Zaman sekarang kita lebih soft menanganinya, lebih ke arah karakter building dan soft. Itu sih, Pak. Makasih. Assalamualaikum, selamat siang dan sampai jumpa. Makasih Pak Wahyu, makasih. Pertanyaan Pak Alinus nih. Semua udah mengikuti kuliah hari ini. Punya Bapak ini menggema suaranya, Pak ya? Iya, ini ada gemanya, dua ya. kayaknya ya punya saya. Oh gitu, Pak. Oh. Kalau dua memang gitu. Di dalam handphone ada dua, makanya yang satu udah kok saya tutup, ini masih terbuka gitu. Oh iya iya. Ya udah Pak, nggak apa-apa, Pak. Atau yang ini saya di rumah nih. Ini nanti Saya yang di kayaknya handphone saya ini keluar aja dulu ya. Ya baik Pak. Ya. hasil rekamannya nanti banyak noise deh Pak, suara-suara bising masuk. Ya jadi kedengeran nggak? Jelas Pak, kedengaran. Jelas. Jelas Pak, jelas. Di handphone saya tutup, yang di handphone saya pakai yang di PC aja, cuma satu. Jadi kayaknya kan ini belajar memang perbedaan zaman ya, generasi. Pak, suara Bapak menggema. Izin Pak. Telah diutarakan semua oleh mahasiswa semua itu emang ya begitu kontradiktif periode dengan sekarang itu. Nah, ini yang kita harus dampak dari perkembangan zaman. Nah, kayak kita yang tadi disebutkan juga generasi muda menghadapi kenyataan bagaimana dampak-dampak negatifnya gitu. Nah, ini semua ada kaitannya sama yang ada culture shock, berkaitan dengan semua pertanyaan yang Bapak Ibu tanyakan itu. Semua nih pertanyaan dengan pertanyaan Pak Alinus mengenai ya periode zaman sekarang, kalau salah. Mohon maaf Pak, suaranya Pak hilang-hilangan. Nggak bisa. Saya cuma pakai satu di ini aja. Di PC yang Iya Pak, tapi mohon maaf Pak, masih gema-gema gitu Pak. Masih noise-nya keluaran Pak. Ini masih dua Pak, di layar masih dua Pak sama Bapak. Ya yang di handphone ternyata masih ada dua ini.
Ya, sekarang sudah satu ini. Jadi saya menggunakan, masih ada dua ini. Yang satu besar Innovian, yang satu huruf besar ini. Nah, jadi pada intinya Pak, culture shock ini kita bisa harus membentuk dengan sebagai pendidik di dalam menjalankan ini. Nah, sini kita menjadikan sebagai teman diskusi, memberikan batasan yang jelas, membimbing menggunakan teknologi, terutama dengan handphone ya Pak ya, anak didik kita gitu. Nah, kita harus bisa kasih dua arah. Dengarkan dahulu, hindari kimi, beri dukungan, pingin penggunaan teknologi, nah supaya kita bisa melihat segala aktivitas anak didik kita, baik yang ada di sekolah atau di rumah gitu. Berikan contoh yang baik terhadap diri anak didik kita gitu. Terapkan aturan dan konsekuensi yang jelas gitu. Libatkan anak dalam membuat aturan, bagaimana dia bisa kita saling belajar bertanggung jawab. Terus berikan solusi yang lebih tepat dan lebih baik. Dan yang lebih penting lagi, ajarkan pengelolaan emosi terhadap, jadikan diri Anda sebagai teladan bagi dirinya. Itu yang lebih penting itu. Nah, kenapa sering kalau Bapak Ibu lihat di sekolah masih ada anak didik kita yang sering ngebully, sering itu karena kenapa dia kebiasaan di dalam kesehariannya itu ya. Nah, saya juga dulu waktu itu punya teman dia kalau nggak biasa istilah ngocol ya, ngocol ngerti kan, ngocol itu kayak belagu atau dia duluan yang terlalu hiperaktif atau membuat dia dilihat oleh temannya gitu. Itu yang membuat mereka jadi kayak superior gitu. Itu yang lebih bahaya juga gitu. Makanya kita harus menjadikan jangan sampai supaya anak didik kita jahil satu sama lain dan akhirnya membuli sesama teman di sekolah itu. Itu yang itu ya. Kita lihat juga kesehatan mentalnya juga, emosionalnya anak didik kita itu. Apakah dia memang mempunyai stres, kecemasan, kestabilan suasana hati, atau depresi dan isolasi diri itu, yang lebih ini lagi gitu. Nah, dalam psikomatis juga kita lihat juga adanya stres, misalnya dia di rumah atau di mana gitu, bisa kita lihat gangguan kesehatan, misalnya penurunan nafsu juga bisa menyebabkan hal-hal yang, nah itu juga bisa menyebabkan hal-hal yang memicu anak didik kita menjadi dia bisa membuat hal-hal yang negatif gitu. Nah, ini bagaimana yang tadi udah. Nah, ini kayak kita membentuk pendidikan kader. Ini sih bukan melemahkan budaya ya, artinya apa? Kalau misalnya kita memberikan hal yang positif, nanti budayanya juga akan bersifat positif gitu. Itu yang lebih utama gitu. Jadi jangan sampai kita ditiru dengan budaya yang negatif, nanti juga akan menjadikan kebiasaan. Gitu. Itu yang tidak boleh, apalagi menghadapi dalam dunia nyata. Culture shock sudah. Nah, kalau pemerintah memberikan kebijakan KJP atau PIP atau lain-lain bentuknya, itu memang masih sangat diperlukan karena masih banyak daerah-daerah yang tertinggal atau yang tidak mampu untuk membiayai sekolah-sekolah hal tersebut gitu. Dia tidak perlu juga untuk diberikan KJP dan siswa lainnya.
Nah, konflik-konflik sosial terjadi di lingkungan sekolah karena yang tadi di emosi anak itu lagi tinggi, lagi tegang, atau lagi membuat dia sampai kita juga memberikan keleluasaan terhadap orang-orang tersebut nih yang mempunyai emosional tinggi gitu. Jadi kalau tadi Pak misalnya atau Pak Wahyu zaman dahulu sama zaman sekarang beda aja. Nah, kalau waktu dulu kita kalau ada salah kita tangannya pakai penggaris, terus mana tangannya dipukul pakai penggaris. Kalau sekarang kalau ada hal-hal yang seperti itu malah disangkain kita anak tersebut bisa ngadu kepada orang dan juga bisa orang tuanya sekarang bisa memarahin pada gurunya. Itu yang harus kita bijak juga gitu. Makanya jangan sampai terjadi hal-hal yang merugikan kedua belah pihak lah, baik guru dan anak didik kita gitu. Nah, kita juga kalau atau ada kebalikannya, gurunya sudah baik, sudah tenang, tapi anak didiknya yang berani melawan terhadap gurunya. Ini juga kita harus memberikan terapi terhadap anak tersebut gitu. Kalau misalnya ada gurunya sudah tenang, sudah soft, sudah tidak apa-apa, tapi anak didiknya tersebut yang malah berani melawan gurunya. Ini zaman sekarang udah kebalik gitu. Nah, makanya Bapak Ibu semua harus bisa menjaga norma-norma yang sudah ditentukan oleh pakem-pakem dalam pendidikan kita itu. Itu yang di dalam teori sosialnya gitu. Dan budaya ini supaya kita budaya bisa budaya yang lebih mengutamakan orang yang lebih tua harus kita hormati. Mungkin dari saya itu dulu Pak, ada yang lain? Dipersilakan, mungkin ada yang belum puas. Saya ngambil secara normatif aja semua pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang saya ambil benang merahnya hampir sama semua. Jadi saya secara keseluruhan terjadi yang hal-hal negatif ini kita bisa membuat positif pada intinya dalam pertanyaan-pertanyaan ini. Mungkin dari saya sekian dulu, ada yang mau bertanya, mau menambahkan atau ada ya hal-hal yang kurang bisa diinikan. Silakan dari teman-teman yang lain, mungkin ada yang mau ditanyakan ke Pak Rinop langsung, karena tadi mungkin jawaban dari kami atau kelompok kami kurang puas. Silakan Bapak Ibu. Ya, kalau menurut saya itu jawaban dari kelompok tadi sungguh super banget, apalagi penjelasan dari dosen kita yang luar biasa ya. Terima kasih. Nanti kaji Pak Linus nggak kurang karena double ini ya, yang di revisi suaranya nih. Dari Pak Linus sih Pak, bentuk apresiasi saja sama ya, apresiasi ya. Apresiasi sama kelompok dan sama Bapak. Aku mungkin tadi sudah memberikan jawaban yang lugas menurut beliau. Gimana Pak Wal? Cukup Pak. Kalau dari kami, kelompok kami cukup. Mungkin dari teman-teman yang lain mungkin masih ada atau gimana? Silakan. Cuman ini rata-rata hari ini saja rata-rata termasuk saya ini baru bisa normal. Ini mungkin ke Bapak, gimana menurut Bapak ya Pak? Pak Linus sudah, Pak Linus? Sudah Pak, saya hanya mengatakan tadi bahwa penjelasan dari kelompok dan Pak dosen itu udah sungguh mendalam ya, udah mendalam banget Pak ya. Ya, oke ya, udah semua ya. Jadi pada intinya kita dan murid itu
jangan sampai kita memang dilema juga ya. Kalau sudah benar mengajarkan, tapi ada orang-orang atau anak didik kita yang masih berbuat hal yang negatif terhadap dan orang tuanya itu. Makanya saya mengharapkan kita bisa berbuat selalu buat baik itu. Mungkin dari saya cukup. Ada yang mau menambahkan lagi? Bapak Ibu, Pak Awal, Bu Christine. Cukup Pak, kalau dari kelompok kami cukup Pak. Ya, di kesimpulan aja Pak Awaludin. Tutup aja. Bu Christine, halo. Ya, Pak. Di kesimpulan aja Bu, sama Ibu. Ya, silakan. Ya. Kesimpulan untuk materi kelompok kami itu ada 3 poin. Yang pertama, proses sosial budaya memengaruhi kehidupan masyarakat. Lalu yang kedua, pendidikan memiliki landasan yang kuat. Lalu yang terakhir adalah keduanya saling berkaitan dalam membentuk individu dan masyarakat. Oke. Sekian Pak dari kelompok Oke, kami. terima kasih semua ya udah mengikuti hari ini. Ya. Sama-sama Pak, sama-sama. Terima kasih juga ini. Mungkin kasih, Bapak. Itu dari saya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Terima kasih.